Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar. Pada pembelajaran sekarang, kita akan membahas tentang kompetensi dasar dari menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa deret. Jadi ada pernyataan matematik yang berupa deret. Deret adalah susunan bilangan-bilangan yang memiliki aturan yang dihubungkan dengan tanda tambah, ketidaksamaan, keterbagian. Jadi, kita akan membuktikan deret tersebut karena deret tersebut diberikan pernyataannya atau diberikan formulanya. Kebenaran dari formula tersebut bisa kita buktikan dengan induksi matematika. Jadi materinya adalah induksi matematika. Indikator. Indikator adalah hal yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, sehingga peserta didik bisa mengetahui apa yang akan diperolehnya dari proses belajar mengajar ini. Materinya di dalam induksi matematika yang dibahas prinsip induksi matematika. Yang kedua, pembuktian dengan induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu cara pembuktian singkat dari rumus yang menyangkut bilangan asli pada suatu deret. Jadi, pada pembuktian induksi matematika, kita diberikan formula. Formula itu berupa rumus. Bilangan yang diberikan hanya berkait dengan bilangan asli pada suatu deret. Seperti contoh, itu bilangan asli dan dia dalam bentuk deret, yaitu dihubungkan dengan tanda tambah. Apa formulanya? N kuadrat. Nah, dengan rumus induksi matematika atau langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika, bisa kita buktikan apakah rumus penjumlahan bilangan asli ganjil sama dengan N pangkat 2. Jika terbukti, maka Ananda sekalian bisa menghitung jumlah dari penjumlahan bilangan asli ganjil, yaitu N kuadrat. Prinsip induksi matematika, misalkan PN. PN itu artinya rumus. Merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan PN benar jika memenuhi langkah berikut. Yang pertama, langkah awal. Langkah awal, rumus dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Jadi, pada waktu diberikan PN, setiap ketemu N, kita ganti dengan angka 1. Jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti langkah awal benar. Jika langkah awal benar, kita boleh langsung masuk langkah kedua. Jika di langkah 1 atau langkah awal tidak benar,
Berarti rumus yang diberikan atau pernyataan yang diberikan adalah salah. Berarti tidak perlu masuk langkah kedua. Nah, jika langkah 1 atau langkah awal benar, maka kita masuk langkah kedua. Langkah kedua adalah langkah induksi. Langkah induksi dibagi 2. Yang pertama, rumus dianggap benar untuk N sama dengan K. Jadi, huruf N pada pernyataan PN kita tukar dengan huruf K. Jawaban dari A ini kita anggap benar. Nah, kita masuk langkah kedua dari langkah induksi, yaitu rumus dibuktikan kebenarannya untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi, ketemu dengan N, kita tukar dengan K tambah 1. Kita lakukan langkah sehingga bisa kita nyatakan ruas kiri sama bentuknya dengan ruas kanan. Dan itu membutuhkan keterampilan Ananda. Nah, jika langkah 1 dan langkah 2 terpenuhi, maka pernyataan tersebut dianggap benar. Dan seterusnya, pernyataan PN bisa Ananda pakai tanpa membuktikan lagi. Silakan Ananda cari rumus-rumusnya. Nanti rumus itu bisa Anda pakai untuk menjawab semua pertanyaan tentang deret. Contoh, dengan induksi matematika, buktikan bahwa jumlah N bilangan genap positif yang pertama sama dengan N kuadrat tambah N. Nah, jumlah N bilangan genap positif yang pertama berarti mulai dari 2 tambah 4 tambah 6 seterusnya sampai N. Jika rumus ini bisa Ananda buktikan dengan induksi matematika, maka jika pertanyaannya jumlah N bilangan genap positif yang pertama dari N sama dengan 2020, maka jumlahnya adalah 2020 pangkat 2 ditambah 2020. Bisa kita gunakan. Yang kedua, sigma. Sigma itu adalah simbol tentang penjumlahan. Jadi, sigma K mulai dari 1 sampai N, K pangkat 3 sama dengan setengah N kali N tambah 1 dikuadratkan. Nah, berarti kalau ada pertanyaan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya, bisa Anda hitung dengan menggunakan formula ini. Sering juga disebut deret bilangan kubik. Untuk pembuktian contoh soal, silakan Ananda ikuti. Itu pembuktian contoh soal pada tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang, kita coba untuk membantu anak-anak ibu yang di kelas 11, yaitu
membuktikan sebuah pernyataan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Ini langkah-langkah yang ada di induksi matematika. Nah, sekarang kita lihat, kita bahas soal nomor 1, jumlah n bilangan genap positif yang pertama sama dengan n kuadrat tambah n. Nah, kita diminta membuktikan pernyataan ini benar atau tidak, ya. Nah, yang akan dibuktikan ini, kalimat ini jumlah n bilangan genap positif yang pertama. Berarti mulai dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai ke n. Apa rumusnya sampai ke n? Adalah bilangan genap 2 kali n sama dengan n kuadrat tambah n. Nah, kita diminta membuktikan pernyataan ini. Nah, kita coba, yaitu langkah pembuktian. Langkah pembuktian dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Yang pertama, P1 benar. Apakah iya? Itu yang disuruh. Kita coba. Bagaimana cara menentukan P1 benar? Ini sebenarnya dianggap PN. Ini adalah PN. Jadi, di saat N sama dengan 1, maka berarti setiap ketemu N tukar dengan angka 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1. Ini N sudah kita tukar dengan 1. N sudah kita tukar dengan 1. N yang ini sudah kita tukar dengan 1. Ananda udah belajar itu dinilai fungsi. 2 kali 1, 2. 1 pangkat 2, 1. Ditambah 1. 2 sama dengan 2. Berarti pernyataan ini benar. Maka P1 berarti benar. Berarti sudah memenuhi langkah pertama. Kalau langkah pertama terpenuhi, kita masuk langkah kedua. Jadi kalau langkah pertama tidak benar, berarti rumus itu tidak benar. Dan sekarang kita membuktikan benar. Kita lanjut ke langkah 2. Apa langkah 2? Yang pertama, dianggap benar untuk N sama dengan K. Maksudnya pernyataan ini 2 tambah 4 tambah 6 ditambah sampai tambah 2K itu dinyatakan rumusnya adalah K kuadrat tambah K. Itu maksudnya dianggap benar. Jadi kalimat ini kita anggap benar atau kita asumsikan dia benar. Nah, kalau ini sudah diasumsikan benar, kita masuk langkah B. Apakah untuk N sama dengan K tambah 1 benar? Ini yang disuruh buktikan. Kita masukkan, yaitu kita ambil kembali 2 tambah 4 tambah 6 tambah ditambah 2K. Tentu yang berikutnya ada 2K tambah 1. Karena dia minta N-nya ke K tambah 1, berarti bertambah 1.
samakah dia dengan K kuadrat tambah, samakah dia dengan, kita masukkan ke sini, yaitu K tambah 1 nih ditambah K tambah 1. Samakah dia? Kita coba. Ini berdasarkan pernyataan A, berarti benar, yaitu kita tukar dengan K kuadrat tambah K. Ya, ini sudah kita nyatakan benar. Berarti ini sama kan bentuknya? Ini sama bentuknya ya. Maka berarti nilainya K kuadrat tambah K ditambah 2 K tambah 1. Ya. Samakah dia dengan K tambah 1 pangkat 2 ditambah K tambah 1. Ya. Kita lihat di sini bagaimana kita memindahkan ke sini. Kita coba K kuadrat tambah K tambah, kita kalikan ke dalam, tahu ya hukum distributif, 2K tambah 2 ya. Ya, sama dengan K tambah 1 pangkat 2 ditambah K tambah 1. Nah, kita susun. Ibu ingin menemukan ini. Ananda tahu ini apa? Ini K tambah 1 kuadrat itu adalah K kuadrat tambah 2K ditambah 1. Ya. Nih, kalau kita uraikan, ini dia. Nah, kita ambil ini. Gimana? Maka K kuadrat tambah 2K tambah 1, ini kita pecah. K tambah 1. Kita mengarahkan ruas kiri ke arah ruas kanan. Jadi ruas kanan tidak kita ubah-ubah. Nah, kita tahu ini uraiannya ini. Nih. Nah, sekarang bisa dilihat sudah persis 1, 1 ini dari 2 ya. 2 itu adalah 1 tambah 1. Karena kita butuh angka 1. Ibu beri kurung. Nih. Ya, Ibu beri kurung. Nih. Ya, Ibu ulangi, Ibu beri kurung. Boleh? Tentu boleh, karena tidak merubah hasil. Apa jadinya ini tadi? Nih, sama dengan itu. Ya. Sama dengan ini. Berarti kita pindahkan ke sini. Ini bisa kita tulis K tambah 1 pangkat 2 ditambah, kita masukkan ke dalam kurung, sama dengan K tambah 1 pangkat 2 tambah K tambah 1. Berarti bisa dianggap benar. Berarti untuk N sama dengan K tambah 1 berarti juga benar. Ya. Karena langkah 1 dan langkah 2 terpenuhi, langkah 1, langkah 2 terpenuhi, maka langkah 1 dan langkah 2 benar, maka dua tambah 4 tambah 6 tambah
sampai tambah 2N, itu nilainya adalah N pangkat 2 tambah N. Nah, kapan kita gunakan rumus ini? Nanti kalau orang bertanya, misalnya untuk N 2020, misalnya bilangan genap, jumlah N bilangan genap positif yang pertama untuk N sama dengan 2020. Berarti kita bisa mencarinya dengan 2020 pangkat 2 ditambah 2020. Nanti mungkin di pembahasan lain Ibu berikan contohnya. Sekarang kita coba untuk membantu anak Ibu untuk soal nomor 2, yaitu tentang pembuktian menggunakan prinsip induksi matematika. Nih, pada contoh nomor 2, kita menggunakan simbol diberikan. Nah, simbol ini artinya jumlah. Jadi, penjumlahan yang panjang yang punya formula bisa kita pendekkan. Dan ini kita ambil kembali bentuk panjangnya, yaitu 1 pangkat 3 sigma ini jumlah, ini di K-nya 1, K-nya 2, berarti 2 pangkat 3. Untuk 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah sampai tambah N pangkat 3, karena sigma dari K sama dengan 1 sampai ke N dari K pangkat 3. Ini dia bentuknya, ya. Bentuk dari ruas kiri ini, ini maknanya, ya, sama dengan setengah N tambah 1 pangkat 2. Nah, sekarang yang diminta, apakah formula ini benar? Atau pernyataan ini apakah benar? Bagaimana cara membuktikannya? Kita gunakan langkah induksi matematika. Langkah prinsip induksi matematika. Ibu pendekkan saja langkah pembuktian kita. Prinsip induksi matematika. Yang pertama langkahnya, N kita jadikan 1 supaya P1 apakah benar. Nah, ini akan kita lihat apakah benar dia. Pada saat untuk N-nya 1, apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan? Berarti untuk 1, berarti 1 pangkat 3, ini rumusnya, samakah isinya dengan setengah, ganti angka huruf N dengan 1 tambah 1 dipangkatkan 2. 1 pangkat 3, 1. Setengah kali 1, setengah. 1 tambah 1, 2. Dikuadratkan. 1 setengah dikalikan 2, 1 pangkat 2. 1 berarti benar. Berarti P1 benar. Nah, berarti kita boleh melanjutkan ke langkah 2. Langkah 2 yang A-nya dianggap benar. Dianggap benar untuk N sama dengan K. Jadi kita ambil ini rumusnya sama dengan yang nomor 1. Sama dengan langkah-langkah nomor 1.
Ya. Sama dengan nomor 1, tak anggap benar. Apa yang kita anggap benar? Yaitu untuk N sama dengan K. Berarti kita pindahkan. Berarti 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 ditambah sampai K pangkat 3 sama dengan, kita tukar, setengah K kali K tambah 1 pangkat 2. Dipangkatkan 2. Kalimat ini dianggap benar. Dianggap benar. Nah, kita masuk yang B. B, N, kita buktikan itu untuk N sama dengan K tambah 1. Apakah benar? Apakah benar? Kita buktikan. Berarti 1 pangkat 3, kita ambil yang pertama tadi. Kita ambil kembali yang ini. Kita ambil yang ini. Ya. Kita ambil. Maka akan menjadi dia 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah K ditambah K tambah 1 pangkat 3 sama dengan setengah yang ini. Berarti kita tukar dengan K tambah 1. Berarti K tambah 1. Ini dikali dengan K tambah 1 tambah 1. Ini K tambah 1 ya, tambah 1. Ini dia. Nih. Ini kita pangkatkan 2. Dah. Ini dari pernyataan A, berarti ini dianggap benar. Berarti sampai ke sini nilainya setengah K tambah 1 dipangkatkan 2 tambah K tambah 1 pangkat 3. Apakah sama dia dengan setengah K tambah 1 K tambah 2 dikuadratkan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah benar dia? Nah, yang kita jalankan atau yang kita uraikan, kita rubah ruas kiri. Jadi ruas kanan kita tetapkan saja. Kita rubah. Berarti ini menjadi, Ibu buat ini, berarti menjadi 1/4 K pangkat 2. Setengah pangkat 2 1/4 K pangkat 2. Ini K tambah 1 pangkat 2. K tambah 1 pangkat 2. Ini K tambah 1 pangkat 3. Ibu pecah menjadi K tambah 1 K tambah 1 pangkat 2. Boleh ya? K pangkat 3 kita robah menjadi K tambah 1 dikali K tambah 1 pangkat 2. Yang kanan Ibu biarkan saja. Tidak kita ganggu-ganggu. Sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini ada K tambah 1 pangkat 2. Di sini ada K tambah 1 pangkat 2. Ya,
berarti boleh Ibu keluarkan. Ibu keluarkan, di mana bagusnya sini? K tambah 1 pangkat 2. Ibu keluarkan. Nah, ya. Siapa yang untuk ruas ini, siapa yang tinggal? 1/4 K pangkat 2. 1/4 K pangkat 2 kali K tambah 1 pangkat 2, ini dia. Yang ini lagi, ruas berikutnya. Berarti ditambah K tambah 1. Ya. Berarti, nih, kalau ragu, Bu beri kurung. 1/4 K kuadrat kali ini dia. K tambah 1 dikali K tambah 1 pangkat 2, ini dia. Ya. Nah, Ibu hapus kembali ya. Nah, Ibu hapus kembali. Sama dengan yang ruas kanan sudah bisa kita tulis. Nih, setengah K tambah 1 K tambah 2 pangkat 2. K tambah 2 dipangkatkan 2. Di semuanya ya, dipangkatkan 2. Dah. Sekarang di dalam ini Ibu keluarkan 1/4. Ya. Ibu keluarkan 1/4. Berarti tinggal siapa? Hukum distributif. Berarti tinggal di dalam K pangkat 2. Ini K, ini 1/4. Berarti harus masuk 4 kali K. Kenapa? 4 kali K kali 1/4 lah yang K. Ditambah 1. Berarti 1/4 kali berapa yang 1? Tentu kali 4. Nah, coba diuji kembali. 1/4 kali K kuadrat, ini dia. 1/4 kali 4K, ini dia. 1/4 kali 4, 1. Nah, kita ambil ini. K tambah 1 pangkat 2 sama dengan setengah dari K tambah 1 K tambah 2 dikuadratkan. Ya. Nah, kita pakai rumus ini. Kita pakai rumus ini, kita pakai ini. Berarti berapa? Berarti kalau Ibu gunakan warna lain, nah berarti kita punya K kuadrat, ya, tambah, gimana supaya 4? Yaitu 2K. Bagaimana supaya 4? 2 pangkat 2. Berarti berapa? Berarti di sini menjadi K tambah 1 ini angka 2. Tuh. Ya. Ini mungkin anak Ibu belum begitu mahir, tapi nanti dipermahir ya. Kalau biasanya mungkin yang mahir dari K tambah 1 pangkat 2 ke kanan. Sekarang bagaimana kalau dari kiri? Dari kanan kita arahkan ke kiri. Nah, sekarang bentuk K kuadrat tambah 4K tambah 4, ini kita robah. Kita robah dengan menjadi bentuk memfaktorkan. Jadi apa faktornya? Nih, 1/4. Faktornya adalah ini K, ya. Ini K kuadrat, berarti ada K ditambah karena positif 2 kali 2 yang jumlahnya
2 tambah 2 sama ya, memfaktorkan masih ingat cara memfaktorkan, yaitu 4 ini siapa-siapa saja faktornya. 4 masih ingat memfaktorkan 4 ini siapa-siapa saja faktornya, yaitu 1, 4. Karena dia positif, kita main positif saja ya, karena ini kan positif ya, ini positif, berarti 1, 4, 2, 2. Mana yang jumlahnya 4? Tentu yang ini yang jumlahnya 4. Sehingga atau pakai rumus ini boleh juga ya. Nah, maka ini menjadi pangkat 2. Nih, K tambah 1 pangkat 2 sama dengan setengah K tambah 1 K tambah 2 dikuadratkan. Dan sekarang ini ada pangkat 2, ini ada pangkat 2, ini ada pangkat 2. Ini bisa kan dipangkatkan 2? Ya. Berarti ini bisa menjadi setengah. Kalau kita pangkatkan 2, setengah. Ini ada pangkat 2, K tambah 2. Ini ada pangkat 2, K tambah 1 pangkat 2. Ya. Nah, kita pangkatkan semuanya 2. Kita uji kembali. Setengah pangkat 2 1/4. K tambah 2 pangkat 2, K tambah 2 pangkat 2. K tambah 1 pangkat 2 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Apakah sama dengan yang di ruas kanan? Setengah K tambah 1, K tambah 2 dikuadratkan. Nih, berarti sama ya. Ini bisa kita rubah menjadi setengah, cuma bentuk urutan supaya persis sama, dikuadratkan, persis sama ya. Nah, berarti langkah 1, dan langkah 2 benar. Berarti langkah 1 dan langkah 2 benar. Maka sigma K sama dengan 1 sampai N. Untuk K sama dengan 3, boleh kita gunakan setengah N kali N tambah 1 dikuadratkan. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ananda menonton atau mengikuti pembelajaran di video yang Ibu sampaikan, silakan Ananda kerjakan latihan. Dan ini adalah PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.